Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Aida Nur Azimah Suryani dengan NPM E1D023048. Saya berasal dari Universitas Bengkulu dengan prodi Agribisnis. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah sebagai pemenuhan tugas akhir dari mata kuliah Manajemen Agribisnis Tanaman Perkebunan yang diampu oleh Dr. Muhammad Mustafa Romdon, SPMSI. Dalam video ini, kita akan membahas mengenai budidaya tanaman aren dalam bentuk video visual yang akan segera saya tampilkan. Tanaman aren atau Arenga pinnata adalah tanaman yang sudah lama dikenal masyarakat Indonesia karena seluruh bagian dari tanaman ini bisa dimanfaatkan. Dari nira yang bisa diolah menjadi gula aren, buahnya menjadi kolang-kaling, hingga ijuknya untuk bahan bangunan atau kerajinan. Semuanya punya nilai ekonomi yang tinggi. Karena itulah, budidaya aren bisa menjadi pilihan yang menjanjikan untuk usaha perkebunan jangka panjang. Tanaman aren sangat cocok tumbuh di berbagai daerah di Indonesia, terutama daerah dengan curah hujan yang tinggi dan tanah yang subur. Tanaman ini memiliki daya tahan yang kuat, tidak memerlukan banyak perawatan, dan bisa bertahan hidup hingga puluhan tahun. Dalam situasi saat ini, di mana banyak petani mencari alternatif usaha yang ramah lingkungan dan bernilai ekonomis. Oleh karena itu, budidaya tanaman aren menjadi solusi yang tepat. Selain itu, permintaan pasar terhadap produk-produk turunan aren juga terus meningkat, mulai dari gula aren hingga kolang-kaling, baik di dalam maupun di luar negeri. Adapun tujuan video proyek ini saya buat adalah saya ingin menunjukkan secara video visual bagaimana proses budidaya tanaman aren dilakukan. Saya berharap video ini bisa memberikan pemahaman baru tentang bagaimana cara menanam, merawat, dan memanen hasil tanaman aren dengan baik. Tujuan utamanya adalah memberikan inspirasi bagi siapapun, terutama generasi muda, untuk mulai menekuni usaha perkebunan yang berkelanjutan, mandiri, dan berbasis potensi lokal. Tanaman aren tumbuh subur di daerah tropis dengan ketinggian 0 hingga 1.400 meter di atas permukaan laut. Tanah yang cocok untuk tanaman ini adalah tanah yang gembur, kaya akan bahan organik, dan memiliki drainase yang baik. Suhu idealnya berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius. Tanaman ini biasanya mulai menghasilkan nira saat usianya mencapai 5 hingga 7 tahun. Selain itu, sistem perakaran tanaman aren cukup dalam dan kuat, sehingga bisa tumbuh dengan baik meskipun ditanam di lereng atau daerah berbukit. Adapun tahapan budidaya on farm. Langkah pertama budidaya aren adalah menyiapkan lahan. Lahan dibersihkan dari semak-semak dan jika memungkinkan dibiarkan ada tanaman pelindung atau peneduh alami. Selanjutnya, proses pembibitan dilakukan dengan memilih biji aren yang sudah tua dan sehat. Biji ini direndam selama beberapa hari, lalu disemaikan dalam media tanah yang dicampur dengan kompos. Setelah berumur 6 hingga 12 bulan, bibit siap ditanam di lahan tetap. Penanaman dilakukan dengan menggali lubang berukuran sedang dan memberikan pupuk dasar seperti pupuk kandang. Jarak tanam antar pohon sekitar 7 hingga 9 meter agar tanaman bisa tumbuh optimal. Setelah ditanam, pemeliharaan dilakukan dengan cara menyiram tanaman saat musim kemarau, menyangi gulma, dan memberikan pupuk tambahan bila diperlukan. Tanaman aren tergolong kuat sehingga tidak memerlukan banyak pestisida atau pengendali hama. Setelah tanaman berusia lebih dari 5 tahun, barulah bisa dilakukan penyadapan nira. Proses ini dimulai dengan memukul-mukul ringan tandan bunga jantan selama beberapa hari agar nira keluar lebih lancar. Nira biasanya disadap 2 kali sehari, pagi dan sore, dan langsung ditampung dalam wadah bambu atau plastik. Dari sini, nira bisa langsung diolah menjadi gula aren cair, gula cetak, atau difermentasi menjadi legen atau produk olahan lainnya.
Selain itu, buahnya juga bisa dipanen untuk dijadikan kolang-kaling. Itulah rangkaian proses budidaya tanaman aren secara on-farm yang telah saya tampilkan dalam bentuk video visual. Saya percaya dengan pemahaman yang baik tentang cara budidaya tanaman lokal seperti aren, kita bisa menciptakan usaha perkebunan yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga ramah lingkungan dan memberdayakan masyarakat sekitar. Semoga video ini bisa menginspirasi teman-teman sekalian untuk mulai melirik potensi besar dari tanaman yang sering dianggap biasa, namun menyimpan peluang yang luar biasa. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.